Ustadz mau bertanya, pernah dengar hadis bahwasannya kalau sudah azan dan di tangan masih ada minuman atau makanan, maka boleh diselesaikan. Apakah benar? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait seseorang yang sahur kemudian tiba-tiba azan, apakah dia boleh masih makan atau minum? Pertanyaannya ataupun jawabannya ialah tidak boleh. Mengapa? Karena Al-Quran sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jika memang sudah fajar, sudah azan subuh, maka kita dilarang untuk makan ataupun minum. Ketika kita makan dan minum, maka kita akan membatalkan puasa kita. Ustadz, terus bagaimana dengan hadis yang bunyinya idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu, ya, jika azan sudah dikumandangkan kemudian ada makanan dan minuman di tangan kita, maka jangan ditaruh makanan itu sampai kita menyelesaikan hajat kita. Itu bagaimana Ustadz? Bukankah itu sudah jelas memberikan penjelasan bahwasannya kita boleh makan dan minum meskipun azan sudah tiba? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut kalau kita baca secara teks memang membolehkan orang sahur meskipun sudah azan. Yang penting syaratnya dia di tangannya masih ada makanan ataupun minuman. Akan tetapi kalau kita teliti secara detail, secara rinci, bahwasannya kalau kita membenarkan hadis ini, maka sama saja kita menentang Al-Quran gitu. Berarti saling berbenturan dong antara Al-Quran dan hadis. Karena hakikatnya tidak mungkin wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu Al-Quran maupun itu hadis, itu bertentangan, itu mustahil. Jadi gak boleh kita saling mempertentangkan antara wahyu Allah. Terus bagaimana Ustadz untuk adanya dalil tersebut? Secara jelas itu berpertentangan dong. Al-Quran melarang, hadis membolehkan. Jadi dulu ketika kami belajar, ketika kami S1, kami belajar terkait ilmu usul fiqh. Ketika ada dalil-dalil yang memang secara teks itu bertentangan, maka usahakan kita tidak boleh membenturkan, harus kita kompromikan. Disebut al-jama'u wat taufiq. Bagaimana kita mengumpulkan dalil-dalil lain, kemudian kita teliti biar dalil ini tidak sampai berbenturan. Kalau kita lacak dengan hadis-hadis lain, misalnya di hadis Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada hadis yang berbunyi inna bilalan yu'azzinu billail. Sesungguhnya Sayyidina Bilal, sahabat Nabi, itu kalau azan di Madinah saat itu pada malam hari, maksudnya sebelum waktu subuh, ya. Kemudian hatta yu'azzina ibnu ummi maktum, sampai azannya Sayyidina Abdullah Ummi Maktum, ya. Itu azannya waktu subuh, ya. Jadi di Madinah itu azannya dua kali. Azan pertama Sayyidina Bilal dan azan yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Maka dari hadis ini jelas bahwasannya mengapa Nabi membolehkan ketika azan berkumandang masih boleh makan dan minum. Itu bukan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, akan tetapi itu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka ketika Sayyidina Bilal bin Rabah itu azan, kita masih boleh makan dan minum pada saat itu di zamannya Nabi itu. Akan tetapi ketika azannya Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu dilarang sahabat makan dan minum karena sudah waktu subuh, sudah waktunya berpuasa gitu. Maka pentingnya kita memahami dalil-dalil, tidak asal ambil teks, tidak asal ambil comot, ambil kesimpulan hukum sehingga kita tersesat ataupun bahkan menyesatkan orang lain. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam majmu'nya, iza tala'al fajru wa fi fammihi ta'amun falyalfizhu. Jika memang sudah waktu fajar datang, kemudian di mulutnya ada makanan, maka wajib dia memuntahkan makanannya tersebut dan wajib dia menahan imsak untuk berpuasa. Tidak boleh dia memakan, maka kalau dia makan batala saumuhu, maka dia akan batal puasanya dan dia harus mengqadha di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.